Nah, di sini aku mau jelasin tentang Perang Dunia Kedua, dimana yang pertama kan di halaman buku pertama itu ada penjelasan tentang fasisme, liberalisme, itu dua itu ya, itu tuh. Jadi yang pertama di sini mau jelasin tentang faktor-faktor dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu faktor pertama itu adalah kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa atau yang bisa disingkat juga LBB, di mana LBB ini itu didirikan untuk menjaga perdamaian dunia, tapi nggak terbukti atau tidak berdaya. Jadi organisasi ini tuh akhirnya gagal untuk mencegah agresi militer dari negara-negara yang lebih besar. Contohnya itu kayak invasi ke Jepang, Manchuria, atau invasi Italia ke Utopia. Nah, jadi akhirnya dari kekuatan itu nggak bisa dibendung lagi sama LBB sebagai Liga Bangsa-Bangsa atau organisasi yang seharusnya bisa mengayomi dari bangsa-bangsa Eropa ini. Dan akhirnya tidak juga bisa melibatkan Amerika sebagai juru kunci dari uh, perpecahan atau peperangan di wilayah Eropa atau Perang Dunia Kedua akhirnya pecah. Yang kedua, alasan faktor yang kedua di sini itu ketentuan dari Perjanjian Versailles, di mana Perjanjian Versailles ini yaitu perjanjian yang bisa yang mengakhiri dari Perang Dunia Pertama. Jadi setelah selesainya Perang Dunia Pertama itu di Eropa itu sebenarnya yang membuat perjanjian itu tuh Inggris sama Perancis. Itu yang membuat perjanjian Versailles, dimana akhirnya perjanjian Versailles itu dari Perang Dunia Pertama dia itu memberikan beban atau beban yang sangat berat sangat berat beban yang sangat berat. Terus juga dia itu memotong wilayah dan juga pembatasan pada militer. Nah, pembatasan militer ini untuk siapa? Jadi pembatasan militer itu tertuju kepada satu negara, yaitu negara Jerman, karena negara Jerman ini adalah negara yang kalah pada peperangan dunia pertama juga. Jadi karena itu akhirnya Jerman ini tuh merasa kayak, kok gue tuh sangat hina banget ya, mentang-mentang gue kalah di perang dunia pertama, terus gue tuh di perjanjian Versailles ini tuh disuruh bayar kerugian yang besar, terus kayak banyaknya militer-militer yang dibatasin dari negaranya. Akhirnya tuh dia merasa kayak dendam, terus nggak stabil lah ekonominya Jerman ini, yang kemudian itu dimanfaatkan oleh satu tokoh yang akhirnya menciptakan fasisme di negaranya, yaitu Hitler. Kalau kamu tahu Hitler, oke? Jadi dia mengobarkan semangat nasionalisme, tapi yang seharusnya nasionalisme itu kan adalah paham atau bentuk dari ideologi yang seharusnya bisa dibentuk untuk yang kebaikan. Jadi nasionalismenya yang dipakai Hitler atau Jerman ini tuh terlalu terlalu ekstrim banget, sehingga dia tidak bisa membatasi lagi hal-hal yang mungkin seharusnya bisa bisa normal ya, tapi dia itu jatuhnya nasionalismenya itu membangunkan atau mengobarkan semangat dari rakyat itu buat ya menguasai Eropa. Jadi tujuannya Hitler ini untuk menguasai Eropa karena menurut dia ya negaranya dia sangat-sangat direndahkan lah gitu sama negara-negara lain di Eropa. Yang ketiga, faktor yang ketiga ini adanya munculnya ideologi. Ideologi apa sih? Ideologi dari fasisme atau juga nazisme. Ini bukan nazisme ya, itu nazisme. Jadi Jerman ini punya kayak sebenarnya kalau kamu tahu Nazi itu sebenarnya kayak sebuah partai yang di bawahnya asuhannya Hitler. Terus ada lagi dari Italia, yaitu fasisme. Jadi dia ini di bawah tokoh Mussolini, itu tokoh yang pada Perang Dunia Kedua. Dan yang selanjutnya itu ada yang memuja kekuatan militer, membawa ideologi. Nah, dua ideologi ini, nazisme dan fasisme ini,
dia tuh ngebentuk ideologi yang memuja kekuatan militer. Jadi dia memakai kekuatan militer untuk bisa menguasai di seluruh Eropa. Nah, jadi pemerintah totaliter ini menganggap perang sebagai sarana yang sah dan mencapai tujuan nasional. Jadi fasisme dan Nazi ini itu menetralkan atau pemerintah menganggap sah mencapai tujuan nasional dengan cara berperang gitu. Jadi perang itu dianggaplah fasisme sama nazisme itu normal, kayak yang sah buat menguasai negara karena negara mereka dianggapnya rendah nih sama negara-negara lain setelah perang dunia gitu. Jadi yang keempat di sini ada faktor dari peredaan. Jadi peredaan tuh kebijakan dari Absement. Jadi kebijakan Absement ini adalah sebuah peredaan di mana Inggris dan Perancis itu menerapkan kebijakan Absement ini atau peredaan ini kepada Jerman. Jadi itu dia mengupayakan agar memuaskan tuntutan Hitler. Jadi tuntutan Hitler itu sebelumnya kan yang kita tahu nih tadi sebelumnya, kalau misalkan Hitler tidak setuju dengan adanya pembentukan atau ketidakadilan dari sebelumnya yang dibikin oleh Inggris dan Prancis. Tapi di sini Inggris dan Prancis akhirnya membuat kebijakan Absement yang bisa memuaskan tuntutan Hitler dengan harapan nih si Hitler ini dengan harapan bisa menghindari perang lagi yang memecahkan perang dunia kedua. Nah, tapi kebijakan Absement ini nggak dianggap atau nggak digubris banget sama Hitler. Jadi si Om Hitler ini semakin malah berani buat melakukan tindakan yang agresif. Nah, jadinya kayak seperti kependudukan Austria dan wilayah Cekoslovakia. Nah, jadi wilayah kedua itu Austria dan Cekoslovakia itu akhirnya dilakukanlah tindakan yang agresif dari Jerman ini yang udah diduduki dari partai Nazi dan dipimpin oleh tokoh Hitler. Yang kelima, ini faktornya ada 2 lagi guys ya, ada 2 lagi. Jadi faktornya banyak banget serius. Aku tadi udah cari. Nah, faktor yang kelima, ambisi imperialisme dari Jepang. Nah, di sini akhirnya Jepang juga ikut andil nih dari faktor Perang Dunia Kedua. Nah, di mana Jepang ini di Asia ingin berambisi buat menjadi kekuatan yang dominan, terus melakukan ekspansi besar-besaran ke Tiongkok dan juga Asia. Tapi mereka ini tuh sebenarnya berambisi itu nggak kayak negara-negara Eropa lain yang mungkin mau menguasai sebenarnya tuh mereka tuh sama kayak Portugis. Kalau misalnya Indonesia kan pernah dianggap dijajah oleh Portugis, tapi pada kenyataannya di data itu Portugal itu nggak dianggap sebagai penjajah. Tapi Jepang ini tuh di Asia Tenggara ingin menguasai sumber daya alam gitu. Dan konflik kepentingan antara Jepang dan juga kekuatan Barat itu, terutama dari Amerika Serikat di kawasan Pasifik, akhirnya juga memicu sebuah keterlibatan dari perang. Jadi si Jepang ini kan benar-benar ambisi banget ya, sampai dia tuh benar-benar ngikut ke Jerman. Jadi dia ini ikut blok poros fasis dan juga ada liberal. Jadi fasis dan liberalisme ini dibagi 2. Jadi liberalisme ini yang mungkin seperti Amerika, Inggris, terus Rusia. Tapi Rusia belum ada sih waktu itu, baru Prancis tapi udah dikuasain akhirnya sama Jerman, tapi nanti aja itu kita nggak masuk ke situ soalnya karena nggak ada di situ. Oke, jadi si Jepang ini ingin menguasai benar-benar ke daerah global perang. Akhirnya dia masuk. Tadinya tuh dia cuma buat beranggapan menguasai aja nih Asia Tenggara, dia pengen. Tapi lama-kelamaan dia nih tertarik dengan peperangan di area global. Jadi dia ikut ke daerah fasis Jerman dan Italia. Jadi mereka bertiga nih sekumpulan nih buat perangin dari blok sekutu itu Amerika, Prancis, Inggris, gitu-gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir, faktor dari perang dunia yang terakhir itu invasi Jerman ke Polandia. Dan ini kejadiannya itu akhirnya memicu sebuah trigger atau pecahnya perang. Jadi
Jerman ini akhirnya benar-benar nggak tahu lagi setelah setelah dia itu tadinya Inggris sama Perancis udah buat kebijakan absemen. Itu tuh kebijakan absemen itu sebenarnya buat si siapa ya, buat si Hitler ini, si Jerman ini nggak jadi perang gitu. Tapi akhirnya nih dia ini malah perang gitu. Nah lanjut. Jadi akhirnya si Jerman ini tuh akhirnya melakukan invasi itu penyerangan ya, penyerangan ke area pertama. Jadi pecahnya perang dunia itu dari sebelum faktornya itu, pecahnya akhirnya semua itu dari Jerman ini akhirnya menginvasi ke Polandia, akhirnya memicu sebuah trigger atau pecahnya perang. Dan akhirnya setelah mendatangani ya, tanda tangan fakta dari Uni Soviet, itu ada namanya Molotov-Ribbentrop ya, Ribbentrop itu sama Uni Soviet yang membagi Polandia. Jadi Jerman menyerbu Polandia atau menyerang Polandia itu pada tanggal 1 September 1939 ya, 39, yang akhirnya bisa memaksa Inggris dan Perancis ini memberikan jaminan keamanan sama Polandia. Tapi nih ternyata nih plot twistnya nih, ini plot twistnya banget. Sebenarnya tuh seru loh belajar sejarah. Jadi plot twistnya itu tadinya Inggris sama Perancis ini kan berniat buat memberikan keamanan ke Polandia dari penyerangan si Jerman nih. Tapi pada akhirnya si Polandia ini akhirnya habis nih ya. 2 hari kemudian dia malah nyerang benar-benar habis-habisan. Akhirnya udah dikuasain ya Polandia, diseranglah Perancis, dan Perancis hancur di situ, dikuasai nama Nazi. Sebenarnya nggak hancur, cuma Nazi udah benar-benar menginvasi semua Perancis gitu. Tapi akhirnya ntar bisa lagi direbus sama Perancis dengan bantuan Inggris. Jadi akhirnya si Perancis ini malah kejajah juga atau keinvasi juga sama si Nazi. Nah, masuk nih ke fasisme. Tapi kita ke video yang sebelah ya, yang selanjutnya. Oke, video fasisme karena ini udah 12 menit, takutnya kelamaan. Oke, lanjut ke fasisme, ke video selanjutnya.